Seorang janda anak satu merasa hidupnya begitu-begitu aja, tidak ada hal yang baru. Dia hanya bekerja dan bekerja saja, sampai suatu ketika dia dikenalkan sama temannya, seorang pria yang pengen kenalan juga dengannya. Mereka menjalin hubungan namun terkendala seseorang. Ya, film dengan judul Lolo yang dirilis pada tahun 2015 yang lalu akan menceritakan kisah uniknya. Jadi, wanita ini tuh bernama Violet. Usianya 40 tahun dan merasa hidupnya sangat membosankan. Meskipun dia dikelilingi teman-teman yang sayang padanya, namun dia membutuhkan seorang pria. Violet adalah janda yang memiliki satu anak. Beberapa kali gagal dalam urusan percintaan untuk menemukan kembali pendamping hidup. Namun kala itu dia diperkenalkan salah satu pria bernama Jin. Kebetulan temannya Jin ini adalah rekan kerja dari salah satu temannya Violet. Tapi pertemuan mereka ini sungguh kocak. Baru kenalan aja udah bikin rusuh. Ya, meskipun begitu, mereka akan janjian dan ketemuan di salah satu pesta. Malam itu, Violet mengenakan pakaian yang bagus. Ya, sudah lama dia tidak berdandan seperti ini. Pada akhirnya, Violet ketemu lagi sama Jin. Mereka ngobrol-ngobrol, membicarakan masalah pekerjaan masing-masing. Violet bekerja di sebuah perusahaan fashion, sementara Jin menjadi seorang software development di salah satu perusahaan besar. Lalu tak lama pembicaraan mereka terganggu oleh telepon yang masuk di HP-nya Violet. Di sini, Jin diberitahu sama temannya kalau sepertinya Violet tuh naksir sama Jin. Hal itu dibuktikan kalau Jin suka curi-curi pandang terhadapnya. Masa liburan akhirnya telah usai, jadi mereka kembali pada rutinitas masing-masing. Violet dan Jin bekerja di kota yang sama, dan semenjak malam itu ternyata mereka sudah saling tuker-tukeran nomor HP. Mereka janjian ketemuan di apartemennya Violet dan terjadilah permantapan. Ya, memang pada awalnya mereka agak terganggu karena ada anak Violet yang bernama Lolo. Lolo berusia 17 tahun. Dia tinggal bersama Violet di sana. Lolo mempertanyakan siapa orang semalam. Ya, tentu saja kekasih ibunya. Violet menjelaskan secara singkat kalau Jin adalah orang yang baik. Mereka kenalan saat liburan kemarin. Dari raut mukanya Lolo, sepertinya dia tidak begitu setuju dengan kehadiran Jin. Jin adalah orang yang super sibuk, karena dia salah satu karyawan yang paling berpengaruh. Saking sibuknya, dia bahkan tidak sempat membalas SMS dan menjawab telepon dari Violet. Hal itu membuat Violet jadi panik dan kepikiran. Bahkan dia sampai gak bisa tidur dan terus mengirimkan SMS. Barulah di pagi harinya, Jin memberikan kabar kalau dia semalam ketiduran dan kecapean. Akhirnya Violet bisa bernapas lega. Dan malam itu, rencananya mereka akan makan malam bersama di apartemen Violet. Lolo diminta untuk menjaga sikapnya. Ya, Lolo tidak pusing memikirkan hal tersebut. Bahkan dia berusaha menjadi teman akrab bagi Jin. Tapi malam itu Violet terlihat bete karena Jin lebih asik ngobrol sama Lolo. Tapi di balik itu, ternyata Lolo berniat buruk pada Jin. Dia ingin menjauhkan Jin dari ibunya. Pokoknya gak boleh ada yang mendekati sang ibu. Jadi, hari itu Jin dan Violet akan pergi hangout. Namun karena dia tidak punya pakaian yang bagus, akhirnya Lolo meminjamkan pakaiannya. Dan disinilah Lolo beraksi memasukkan bubuk gatal. Ya, pada akhirnya Jin di sepanjang jalan bersama Violet garuk-garuk terus. Bahkan hal itu terjadi sampai keesokan harinya. Jin yang tidak tahan akhirnya pergi ke dokter dan katanya Jin mengalami infeksi virus. Jadinya diberikan obat. Hal itu terjadi karena Jin katanya jarang menjaga kebersihan. Masalahnya dia tuh orangnya rajin mandi. Mana mungkin hal itu terjadi. Tapi ya udahlah, yang penting dia sudah dapat obat dan kembali bisa hangout bareng Violet lagi. Tapi Lolo tidak berhenti sampai di situ. Malam itu mereka bersama-sama pergi ke acara kantornya Violet. Lolo juga ikut. Dan di sini lagi-lagi Lolo beraksi memasukkan bubuk mesiu ke dalam minuman yang akan diberikan pada Jin. Hasilnya, Jin teler dan bertingkah layaknya orang gila. Tentu saja hal itu membuat Violet jadi agak sedikit malu. Jin malam itu akhirnya diajak pulang ke apartemen Violet. Tidur di sana dan di pagi harinya, bangun-bangun dia diminta menjadi objek karya seninya Lolo. Sepertinya dia bakalan dikerjain lagi. Violet mengira kalau Jin udah pulang, padahal Lolo menutupinya dengan kain. Violet marah-marah sambil mengatakan kalau Jin itu orangnya kampungan. Tadi malam teler gak jelas dan pakaiannya juga gak cocok padanya. Mendengar itu, Jin panas lalu balik memarahi Violet, lalu pergi. Violet lantas berusaha meminta maaf. Saking keselnya,
Jin memukul-mukul pohon dengan tangannya yang masih terbalut pekerjaannya Lolo. Alhasil, tangannya Jin malah jadi cedera. Ya, mau gak mau dia dibawa ke dokter. Tapi, hubungan mereka jadi baik kembali. Dan, ya, permantapan kembali. Karena dirasa tidak bisa mengurus diri sendiri, akhirnya Violet memutuskan membawa Jin untuk tinggal sementara bersamanya. Anugerah bagi Jin, namun tidak dengan Lolo. Itu tandanya dia bisa beraksi lebih ganas lagi dari yang kemarin. Malam itu, kebetulan Violet lagi keluar dan Jin tidur duluan. Tapi malam itu, Lolo pulang membawa 2 orang teman wanitanya ke sana. Dan itu adalah memang tujuannya Lolo. Ya, jadi ketika Violet pulang, dia kaget melihat Jin bobok bareng sama teman ceweknya Lolo. Violet kesal dan mengusir Jin. Padahal Jin tuh gak tahu apa-apa. Tiba-tiba mereka tuh sudah ada di sampingnya. Masalah tidak sampai di situ. Jin benar-benar dibuat babak belur. Ketika dia akan presentasi, laptopnya berisi virus dan apesnya lagi, laptop tersebut konek ke jaringan satu kantor, hingga membuat semua sistem jadi lumpuh. Jin kesal, ada apa ini sebenarnya? Baru dia menyadari kalau ini pasti perbuatan anak nakal yang bernama Lolo. Dia kembali ke apartemen dan akhirnya baku hantam sama Lolo. Sayangnya Jin dilaporkan atas kekerasan pada anak. Ya beruntungnya Jin bisa menjelaskan secara detail dan akhirnya dibebaskan. Lalu memperbaiki kesalahan sistem di kantornya. Semenjak itu Violet dan Jin tidak pernah bertemu. Dia merasa kenapa dia selalu dapat laki-laki yang gak beres lah. Tapi temannya merasa ada yang aneh. Apakah dia yakin kalau itu semua perbuatan Jin? Masalahnya Jin itu orangnya cupu. Agak aneh jika dia yang melakukan hal-hal yang begitu. Dan satu-satunya orang yang bisa berbuat jahil di rumah itu adalah Lolo. Ya, Lolo memang anaknya jahil. Jadi bisa aja hal itu terjadi. Dan satu-satunya cara kalau Violet ingin bersama Jin, dia tuh harus pisah sama Lolo. Ya, antara dia atau Lolo yang pindah. Dan pada akhirnya Violet yang pergi dan Lolo sendirian. Jin dan Violet akhirnya bisa bersama kembali. Ya, mereka terlihat bahagia. Mereka membeli sebuah apartemen dan mulai hidup bahagia. Tapi Violet merasa ada yang aneh dan tidak beres. Namun dia cuek aja. Ya, itulah tadi alur cerita film Lolo. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggal like dan sampai jumpa lagi.